Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Jamaah salat subuh musalla al-qadar rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memilih kita untuk semoga tetap istiqomah di jalan Allah, beribadah kepadanya, melawan rasa kantuk, melawan rasa malas, melawan rasa capek, yang mana kita terpanggil oleh panggilan Allah untuk mendatangi masjid-masjidnya, mendatangi musola-musolanya untuk melaksanakan kewajiban untuk menyembahnya. Semoga ini Allah jaga niat kita dengan baik, yang mana sehingga kelak amalan ini menjadi pemberat timbangan kita, menjadi wasilah untuk kita Allah masukkan kepada surganya. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa semoga salawat dan salam tetap tersampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para guru-guru kita hingga yaumul qiyamah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ittaqullaha bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian dilanjutkan dengan hadis ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Yang mana disitu kita belajar bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah sudah berkehendak, dan juga kebalikannya. Dan di situ kita juga bisa menarik sebuah kesimpulan bahwasanya kita jangan sampai takut dengan makhluk tertentu. Jangan sampai kita terperangkap dengan pemahaman tertentu yang membuat kita menduakan Allah. Contoh, ada sebuah kepercayaan, misalkan pada perempatan kemudian dikasih jalan, di perempatan jalan dikasih bunga biar untuk tolak balak. Nah, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kalau orang perempatan ya bukan membuang bunga, tapi kita hati-hati untuk lewat situ. Sama juga simpel masalah mensewu ketika anak sudah lahir kemudian area-area yang dibuang biasanya diparingi kayak kandangan gitu, paringi kembang-kembang, kemudian kasih lampu dengan alasan untuk ben anak ini. Nah, itu juga saya belum mendapatkan kabar tentang itu, belum pernah membaca hadis tentang itu. Dan anak saya pertama pun juga demikian, nggak saya kasih apa-apa. Dan alhamdulillah, masya Allah, nggak terjadi apa-apa. Karena kalau saya meyakini bahwasanya setiap musibah, setiap bala itu pasti Allah yang mendatangkan, dan tidak ada hal sesuatu apapun yang bisa menghalangi itu jika Allah sudah berkehendak. Makanya di situ perlunya kita untuk belajar tentang akidah, belajar tentang tauhid, bagaimana kita menuhankan Allah, bagaimana kita menyembah Allah, dan bagaimana kita memahami bahwasanya bagaimana kita beribadah kepada Allah yang benar, bagaimana kita menganggap Allah dengan benar. Itu kita harus belajar tentang hal itu. Lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-20 dengan judul makhluk itu bagian dari iman. An Abi Mas'ud Uqbah bin Umar bin Amri al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah idza lam tastahi fasna ma syi'tum idza lam tastahi fasna ma syi'tum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebagian dari apa yang telah dikenal orang dari ungkapan kenabian yang pertama adalah, jika kamu tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini masya Allah indahnya Islam ya. Lagi-lagi bagian masalah malu pun yang kecil gitu, itu dibahas dalam Islam.
Ada juga hadis yang lain, malu adalah bagian dari Islam. Malu adalah bagian dari iman. Maka jika dia tidak malu, maka cukup dipertanyakan bagaimana keimanannya. Jangan-jangan imannya hanya sebatas pada lisan, tapi tidak pada hati. Itu juga masalah. Di sini disebutkan bahwasanya malu adalah akhlak asasi mulia, pendorong kuat untuk mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Tentu kita malu kan ada orang melihat kita berbuat baik, mungkin kita akan semangat. Tapi juga demikian kebalikannya, ketika kita berbuat salah kemudian ada orang yang melihat, mungkin kita akan malu dan kemudian melakukannya. Mungkin itu juga bagian dari sikap kehati-hatian kita untuk menghindari ya, tapi bukan itu yang di sini ingin ditekankan, tapi bahwasanya kita berbuat itu pasti ada yang melihat, dan ketika dilihat orang lain, ketika kita berbuat yang tidak pantas, pasti akan muncul rasa malu dalam diri kita. Di sini adalah sebuah ancaman. Jika kamu tidak punya malu, maka lakukanlah apa yang kamu suka, karena Allah akan membalasmu dengan balasan yang sangat keras. Kemudian ada makna lain bahwasanya perintah sebagaimana sabdanya Nabi, maka bersiaplah tempat duduknya di dalam neraka. Yaitu dia, apabila seorang ini tidak merasa malu untuk bermaksiat kepada Allah, maka ya siap-siap dia mendapatkan balasan yang kelak di neraka. Nah, di sini subhanallah, saya pernah hitung gitu. Saya pernah pulang dari Ponorogo waktu itu, kemudian turun di tol Gunung Anyar, kemudian saya belok ke arah kiri lewat UIN, arah ke sini, yang lewat jembatan yang itu. Subhanallah, Pak, ibu-ibu, agak ngenes di situ. Saya sengaja lewat itu, kemudian saya pakai lampu dim, justru ada banyak sekali pasangan-pasangan, Pak. Di bantaran sungai itu kan ada kayak jalan kan, kemudian sini ada kayak bantaran sungai itu, subhanallah, ada mungkin 6 atau 5 pasangan di situ. Di tempat yang sangat gelap, pinggir-pinggirnya sungai, dan kemudian dekat-dekat dengan tempat sampah. Dan subhanallah, kejar dua. Dan yang lebih mengherankan lagi itu ngamuran, ya sudah nggak layak gitu. Ada yang itu adalah bagian yang saya lihat, tapi saya nggak pengen lihat. Itu kan juga tanda bahwasanya rasa malu sudah tidak ada lagi di situ, karena sebegitu terbukanya mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah. Dan semoga Allah jaga kita dan anak-anak kita dari hal tersebut. Saya lanjutkan lagi, di sini ada pembagian malu. Malu itu ada 2 macam. Malu yang memang fitrahnya malu, yang masuk sudah bawaan lahirnya. Yang kedua adalah malu yang diusahakan. Malu bawaan lahir bagaimana? Malu yang memang kita sudah terbiasa, tanpa dilatih kita sudah punya malu. Tapi lagi-lagi tergantung dengan kondisi lingkungan. Ada juga malu yang memang harus diusahakan. Contoh misalkan anak kita, misalkan ada seorang mu'alaf yang mana dia tidak terbiasa menutup auratnya, maka mungkin dia terbiasa dengan rambut yang terbuka ketika perempuan. Ketika dia masuk Islam, dia sudah tahu bahwasanya oh ini adalah aurat yang harus ditutupi, maka dia harus membiasakan rasa malunya untuk menganggap bahwasanya oh ya ini adalah aurat dan aku malu ketika ini terlihat. Maka itu kita harus membiasakan diri, dia harus membiasakan diri. Contoh lain misalkan ada orang biasanya sholat, kemudian dia biasanya nggak sholat, kemudian dia sudah belajar oh ternyata sholat itu wajib dan gini. Maka dia ketika ada teman-temannya di situ yang sama-sama tahu bahwasanya sholat itu wajib dan mereka melaksanakannya, maka si fulan ini juga demikian, dia akan merasa malu dirinya, oh aku kudu sholat gara-gara dia malu. Tapi lagi-lagi kita juga harus kita juga harus
membawa pemahaman ini dengan hati kita yang pertama. Apa? Innamal a'malu binniyat. Jadi malu ini juga harus kita selaraskan dengan niatnya. Jangan sampai hanya karena malu tok kita memperbuat kebaikan, kemudian niatnya bukan karena Allah, itu juga tidak baik. Makanya di sini jangan sampai kita belajar itu pecah-pecah, terpotong-potong, tapi kita harus belajar secara kompleks, secara utuh. Karena lagi-lagi malu itu juga bagian dari iman, tetapi sifatnya pun juga adalah sesuatu yang tidak terlihat. Nah, di sini intinya adalah malu yang di sini ditekankan adalah kita malu itu jangan sampai hanya kepada manusia saja. Tapi percayalah dan yakinlah sepenuhnya bahwasanya Allah pasti melihat kita, dan hendaknya kita malu yang paling tinggi adalah malu kepada Allah. Malu kita berbuat maksiat kepada Allah. Malu ketika kita tidak taat kepada perintahnya Allah. Di sini ada sebuah hadis juga, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam melakukan kejahatan atau kefasikan atau keburukan. Makanya malu kepada Allah itu wajib, dan malu kepada manusia itu juga wajib. Karena kita hidup itu tidak hanya tentang kepada Allah, tapi juga tentang kepada sesama manusia kita. Dan di sini adalah kewajiban kita sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai kakak, adalah untuk mengajarkan dengan sungguh-sungguh tentang sifat malu. Maka mungkin kalau dulu adalah kebiasaan, ada orang jalan berduaan, itu dulu mungkin malu Pak, sebagai sebuah aib. Tapi ketika sekarang kan itu sudah hal yang biasa. Dulu ada orang sudah dewasa gak bisa ngaji, itu adalah sebuah aib. Tetapi sekarang itu adalah hal yang biasa. Malah ketika ada orang masih muda dia pintar ngaji, ada hal yang luar biasa. Padahal itu hal yang biasa saja. Karena itu merupakan kewajiban, bukan merupakan sebuah kehebatan. Bagaimana dulu di zamannya para ulama, ketika ada anak umur 7 tahun dan dia belum hafal Al-Quran, bagi mereka aib, Bapak. Bagi mereka itu adalah aib. Tetapi di zaman sekarang, ketika ada anak kecil usia 7 tahun, hafal 3 juz saja, oh Masya Allah, nanti anak mau sekolah ya, dipuji-puji demikian. Karena memang generasi kita sudah beda. Nah, di sini kita harus mengajarkan rasa malu kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, adik-adik kita. Ayo malu ini kita arahkan untuk malu kepada Allah. Malu dalam hal bukan masalah duniawi saja, tapi malu ketika kita bermaksiat kepada Allah, malu ketika kita tidak taat kepada perintahnya Allah, dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu untuk pada hari ini, sehingga semoga Allah tanamkan kepada kita sifat malu yang baik, malu yang membuat kita semakin taat kepada Allah, malu yang membuat kita semakin jauh dari maksiat kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma